Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Pardede dari kelas 11-4, nomor absen 18. Jadi di sini saya akan menampilkan video presentasi saya, presentasi matematika yang berjudul hubungan antara kepadatan penduduk dengan jumlah kasus COVID-19 tiap kecamatan di Kabupaten Pati. Jadi di sini saya akan membacakan terlebih dahulu latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu COVID-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, di mana 2 warga Depok dinyatakan positif. Hingga pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Indonesia menandatangani peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sebagai respon terhadap COVID-19 serta menandatangani keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan pandemi virus corona sebagai bencana nasional. Kepadatan penduduk memiliki andil dalam penyebaran COVID-19 di Indonesia. Hal ini merujuk pada kenyataan bahwa kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi akan menyebabkan transmisi penyakit lebih cepat dengan rantai penyebaran yang kompleks dibandingkan daerah pinggiran. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2020 menjelaskan penyebaran COVID-19 di Indonesia dipengaruhi oleh persentase penduduk lanjut usia. Hal ini dikarenakan menurunnya imunitas sebagai pelindung tubuh seiring dengan bertambahnya usia. Next. Di sini ada tujuan dan manfaat saya. Tujuan saya itu untuk mengetahui hubungan antara populasi penduduk dengan jumlah kasus COVID-19 di tiap kecamatan di Kabupaten Pati. Nah, manfaatnya itu memberi informasi tentang hubungan antara populasi penduduk dengan jumlah COVID-19 tiap kecamatan di Kabupaten Pati. Penelitian ini juga berlaku untuk semua orang agar mengetahui lebih dalam tentang jumlah penduduk tiap kecamatan sebelum dan sesudah COVID-19. Next. Di sini ada metode saya. Metode saya itu untuk memenuhi data regresi ini, saya menggunakan metode penelitian melalui buku dan artikel-artikel di internet. Lanjut. Di sini ada target project saya. Target project ini adalah mencari informasi baik di buku, internet, dan lain-lain tentang hubungan antara kepadatan penduduk dengan jumlah kasus COVID-19 di tiap kecamatan di Kabupaten Pati. Lanjut, di sini ada timetable saya, di mana saya membuat judul itu di tanggal 15 dan saya merevisi judul itu di tanggal 16 sampai 17 April 2024. Saya mencari informasi di internet terkait data judul yang saya ambil di tanggal 18 dan saya merangkum informasi tersebut di tanggal 19 sampai 20. Di tanggal 21 saya kosong. Saya membuat PPT di tanggal 22, 23 sampai 24. Di sini ada mind map saya. COVID-19 itu menyebabkan terhambatnya proses belajar mengajar. Selain itu, COVID-19 juga menyebabkan peningkatan pengangguran serta menurunnya ekonomi akibat PHK massal. COVID-19 juga menyebabkan berkurangnya populasi penduduk. Pencegahan COVID-19 yang lebih sering orang dengar yaitu yang pertama ada menjaga kebersihan, itu sudah pasti, dan yang kedua itu tetap menjaga pola hidup sehat. Lanjut. Di sini ada data regresi saya, di mana ada jumlah penduduk tiap kecamatan di Kabupaten Pati, itu X-nya, independennya, dan ada jumlah kasus COVID-19, itu Y-nya atau dependennya, dan ada XY, ada X kuadrat, dan ada Y kuadrat. Independen dan dependen. Di sini ada diagram saya, jumlah kasus COVID-19. Lanjut. Di sini ada perhitungan di mana untuk kita mencari garis regresinya.
sebelum kita mencari garis regresi, terlebih dahulu kita itu harus mencari X bar dan Y barnya. Cara menghitung Y bar X bar itu dengan jumlah keseluruhan X dibagi dengan jumlah data yang kita ambil. Jumlah keseluruhan X saya itu 1.324.188 dibagi jumlah data saya 21. Hasilnya jadi 63.056,57. Y bar juga seperti tadi. Y bar itu cara menghitungnya dengan jumlah keseluruhan Y dibagi jumlah data yang saya ambil. Totalnya jadi 468,619. Setelah itu kita mencari SXY. Ada perhitungan SXY-nya di mana X kuadrat dikurang X bar kali Y bar, hingga totalnya menjadi 4.864.411,4. Lalu kita mencari SX kuadratnya, di mana jumlah Y kuadrat per jumlah data kita dikali X dikurang X bar kuadrat. Totalnya jadi 316.685.205,65. Lanjut, di sini ada cari persamaan garis regresi, yaitu dengan cara Y topi dikurang Y bar. Y topi dikurang Y bar sama dengan jumlah SXY per jumlah SX kuadrat dikali dalam kurung X min X bar, hingga totalnya menjadi Y topi sama dengan 0,0154X min 499,95. Di sini ada cara mencari koefisien korelasi Pearson. Di sini kotak kecil ini rumus untuk mencari R-nya. Sebelum mencari R, kita harus mencari terlebih dahulu SSXY dan SSXX dan SSYY. Maka dari itu kita cari. Jadi di sini cara cari SSXX-nya itu dengan rumus X kuadrat di table data regresi tadi min dalam kurung X dikuadratin per 21. Totalnya jadi 6.650.385.535,1. Kemudian di sini ada mencari SSYY dengan cara Y kuadrat min dalam kurung Y dikuadratin per 21, hingga totalnya menjadi 2.655.119. Lalu di sini ada mencari SSXY hingga totalnya menjadi 102.152.625,628. Lalu kita lanjut mencari R-nya dengan rumus yang tadi SSXY per akar SSXX kali SSYY, hingga jumlahnya 0,76922. Maka R adalah korelasi positif sedang. Lanjut, di sini ada koefisien determinasi. Di sini ada table untuk mengetahui nilai koefisien determinasi kita itu tingkat korelasinya sedang, kuat, lemah, atau sangat sempurna atau mungkin sempurna. Jadi cara cari koefisien determinasi ini dengan cara jumlah R yang tadi dikuadratin menjadi 0,591. Jadi nilai koefisien determinasi adalah 0,591. 0,591 itu masuk ke tingkat korelasi, yaitu sedang. Nilai koefisien determinasi dapat dinyatakan dalam bentuk persentase.
dengan cara seperti berikut, yaitu R kuadrat kali 100% sama dengan 0,591 dikali 100% menjadi 0,591%. Nah, di sini ada kesimpulan dari keseluruhannya. Jadi, kesimpulannya itu berdasarkan analisa regresi yang dilakukan pada pengolahan data ini, didapatkan bahwa hubungan antar kepadatan penduduk dengan jumlah COVID-19 di tiap kecamatan di Kabupaten Pati adalah sedang dengan garis data regresi yang positif. Artinya, jumlah COVID-19 tiap kecamatan di Kabupaten Pati hampir mempengaruhi kepadatan penduduk di tiap kecamatannya. Hampir, belum mencapai mempengaruhi, tapi hampir mempengaruhi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.